Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Robot 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di grup-grup guru itu Bapak Ibu, termasuk di media-media guru itu banyak postingan seperti ini. Kita lihat sebelah kiri, Menteri Keuangan Purbaya curiga ada permainan bunga di dana pemerintah 286,5,6 triliun. Jangan-jangan ini jadi alasan TPG selalu telat cair. Di sebelah kanan ada postingan ini penyebab sertifikasi guru lemot. Ya juga menampilkan screenshot dari berita Menteri Keuangan curiga terkait permainan bunga. Kemudian postingan yang lain juga ya ini viral juga, bahkan dibagikan sampai 1.200 kali Bapak Ibu. Juga narasi bahwa terkait TPG dengan kecurigaan Menteri Keuangan terkait permainan bunga. Nah, belum lanjut Bapak Ibu, ini kami ada e-book yang kami buat secara kolaborasi, pegangan guru 20 ice breaking di kelas. Ini bermanfaat untuk guru-guru nih untuk membuat kelasnya kembali semangat, apalagi di jam-jam terakhir Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan pesan di nomor WA ini yang kami tampilkan, nomor WhatsApp ya Bapak Ibu, dan ini nominalnya hanya Rp19.000, harganya sangat terjangkau, hanya Rp19.000. Sebagian dari hasil penjualan ini akan kami salurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat e-booknya dan juga insya Allah dapat pahalanya, amal jariahnya. Nah, terkait hal ini Bapak Ibu, bagaimana dengan kondisi TPG triwulan 3 hingga saat ini? Ada 3 hal yang perlu kita pahami sama-sama. Yang pertama, memang hingga saat ini tanggal 24 Oktober 2025 pukul 12.00 WIB belum ada pencairan tahap 2 untuk ASN Bapak Ibu. Banyak yang sudah terbit SKTP-nya sejak 7 Oktober 2025, namun hingga saat ini belum ada realisasi pencairan. Namun, ya tidak ada bukti resmi Bapak Ibu sejauh ini bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh kecurigaan Menteri Keuangan tadi. Jadi tidak ada korelasi langsung dalam hal bukti seperti itu terkait kecurigaan permainan bunga deposito bank dengan keterlambatan TPG kita saat ini Bapak Ibu. Jadi mungkin kita sebaiknya positive thinking saja Bapak Ibu. Barangkali ini digabung menunggu banyak terbit SK baru realisasi Bapak Ibu lah, pencairannya bersamaan seperti itu. Jadi semoga cair hari ini Jumat Bapak Ibu, karena kalau tidak cair hari ini biasanya Sabtu Minggu itu, Sabtu Ahad itu tidak ada pencairan karena itu libur Bapak Ibu, hari liburnya struktural termasuk dari Kementerian Keuangan, KPPN itu libur. Kalau tidak cair hari ini hari Jumat, maka semoga ya pekan depannya hari Senin sampai Jumat lagi. Itu lagi kita tunggu Bapak Ibu, tidak ada pilihan lain ya. Kami akan sampaikan ketika memang ada pencairan hari ini Bapak Ibu langsung ke media channel ini. Nah, sembari menunggu realisasi pencairan tahap 3 ini triwulan 3, ini ada tambahan informasi Bapak Ibu, ini perlu kita simak juga. Beberapa waktu yang lalu Menteri Pendidikan Profesor Abdul Muti itu menyampaikan pidatonya dalam taklimat media di Kementerian Pendidikan Bapak Ibu. Itu menyinggung beberapa hal terkait kesejahteraan guru. Mari kita simak sama-sama. Kemudian yang termasuk terobosan adalah peningkatan kesejahteraan guru melalui peningkatan tunjangan sertifikasi. Saya sekedar mengingatkan kembali bahwa tunjangan sertifikasi guru non-ASN berjumlah 2 juta per bulan dan guru ASN sebesar gaji pokok. Yang baru adalah tunjangan itu ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru, yang sebelumnya tunjangan itu ditransfer melalui pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi. Ini merupakan terobosan dalam rangka memberikan layanan birokrasi yang tidak birokratis. Kemudian yang juga baru pada tahun ini adalah insentif untuk guru honorer yang tahun ini diberikan untuk 300.000 sekian guru, nanti angka persisnya bisa dilihat di dalam data itu, yang masing-masing guru mendapatkan 300.000. Tahun ini untuk 7 bulan diberikan 1 kali pada bulan Juli yang lalu, sehingga masing-masing guru honorer menerima 2,1 juta untuk tahun 2025, dan tahun depan sudah ada kesepakatan juga tambahan dari perjuangan Komisi 10, terima kasih Bu Hetiva. Tunjangan guru honorer atau insentif itu kita naikkan 100.000 sehingga mulai tahun depan guru-guru honorer akan mendapatkan insentif sebesar 400.000
per bulan dan itu transfer langsung ke rekening masing-masing guru. Sebelum lanjut Bapak Ibu, ini kami ada e-book yang kami buat secara kolaborasi, pegangan guru 20 ice breaking di kelas. Ini bermanfaat untuk guru-guru nih, untuk membuat kelasnya kembali semangat, apalagi di jam-jam terakhir Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang berminat, silakan pesan di nomor WA ini yang kami tampilkan, nomor WhatsApp ya Bapak Ibu. Dan ini nominalnya hanya Rp19.000, harganya sangat terjangkau, hanya Rp19.000. Sebagian dari hasil penjualan ini akan kami salurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat e-booknya dan juga insya Allah dapat pahalanya, amal jariahnya. Ini merupakan terobosan-terobosan yang alhamdulillah dapat kita lakukan mulai tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Termasuk rencana peningkatan kualitas guru. Sudah banyak pemberitaan di media bahwa mulai tahun 2027 bahasa Inggris akan diajarkan sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD. Dan karena itu maka mulai tahun depan kita akan memberikan pelatihan bahasa Inggris untuk para guru yang nanti akan mengajar di sekolah-sekolah tingkat dasar. Ini sekali lagi merupakan terobosan yang bisa kami share kepada rekan-rekan wartawan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita memperkuat ekosistem komunikasi melalui rumah pendidikan. Yang alhamdulillah rumah pendidikan ini menjadi platform yang mendapatkan banyak sekali penghargaan karena merupakan terobosan di mana kami membangun ekosistem dan membangun komunikasi yang semakin baik dengan seluruh masyarakat dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka memberikan dukungan dan menyukseskan program-program kementerian. Rekan-rekan wartawan, Bapak Ibu para tamu undangan, terkait dengan beberapa kebijakan yang juga kami lakukan pada tahun ini adalah kami juga sudah melaksanakan pelatihan untuk fasilitator nasional sebanyak 14.822 fasilitator pembelajaran mendalam untuk melatih 211.844 guru di 65.300 sekolah. Kemudian untuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri 4.0, masyarakat 5.0, mencakup berpikir komputasional, literasi digital, kemudian pemrograman dan etika KA. Agar materi dapat diajarkan bertahap dari SD hingga SMA, sudah tersedia 2.915 fasilitator nasional yang melatih 62.898 guru di 53.568 sekolah di seluruh Indonesia. Mulai tahun 2025, para guru dan kepala sekolah serta pengawas sekolah tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pengelolaan kinerja karena sudah lebih sederhana. Satu hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan kebijakan guru adalah semua guru itu nanti melaksanakan tugas sebagai guru wali yang mereka tugas itu nanti bisa diekuivalensikan dengan kewajiban mengajar yang 24 jam dalam 1 minggu. Sekarang kami sedang menyiapkan peraturan menteri tentang penghitungan dan konversi tugas di luar mengajar yang bisa dikonversi dengan kewajiban mengajar guru. Termasuk di dalamnya adalah kebijakan-kebijakan kementerian yang sekarang sudah kita bicarakan dengan Menpan RB untuk kembali memberikan jabatan fungsional untuk pengawas, kemudian untuk pamong dan untuk penilai. Jadi mereka ke depan itu tidak lagi hanya menjadi pendamping sekolah, tetapi memang akan menjadi pendidik yang memiliki tugas fungsional sebagai pengawas, sebagai pamong, dan juga sebagai penilai. Kemudian yang merupakan kebijakan yang berikutnya dan terobosan adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang merupakan bagian dari upaya kami untuk memperkuat pendidikan karakter dengan pendekatan yang humanis dan menggembirakan. Bukan humanis dan humoris, tapi humanis dan menggembirakan. Kalau humoris itu urusannya Pak Atip yang humoris itu.
Dan alhamdulillah sekarang sambutannya juga sudah luar biasa, dan juga program Pagi Ceria yang berisi 3 kegiatan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian senam anak Indonesia hebat, dan doa bersama. Program lain yang juga kami lakukan dalam rangka memperkuat pendidikan karakter adalah program Jeda Ceria, yang itu berupa senam, mungkin kita menyebutnya dengan senam otak, yang sudah ada juga materi senamnya dan sudah mulai digunakan di banyak sekolah. Terobosan lain dalam rangka penguatan pendidikan karakter adalah upaya kami untuk menjadikan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Dan ini sudah mulai berjalan seiring dengan diterbitkannya peraturan menteri tentang pramuka dan beberapa program lain menyangkut kegiatan-kegiatan di sekolah. Yang berikutnya, yang ini mungkin juga menjadi, insya Allah tidak bocor, jadi tenang saja. Yang juga menjadi program unggulan kami adalah wajib belajar 13 tahun. Yang program itu kita targetkan untuk mulai tahun depan sudah kita laksanakan bekerja sama dengan Kementerian Desa. Dan dalam rangka memberikan dukungan untuk wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari Taman Kanak-Kanak, PIP yang selama ini dikhususkan untuk murid SD, SMP, dan SMA, mulai tahun depan akan diberikan untuk anak-anak di tingkat Taman Kanak-Kanak.